Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Priskalia Martini Karmi dengan NIM 2003030013. Mahasiswi kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mereview buku ke-12 mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu review materi pendekatan terendah sosiologi. Pada bab pertama membahas mengenai kemiskinan, oleh karena itu adalah istilah yang relatif, suatu kondisi yang hanya bisa didefinisikan dengan membandingkan keadaan satu kelompok orang atau seluruh perekonomian dengan satu sama lain. Masalah mendefinisikan kemiskinan muncul sejak ukuran yang digunakan seseorang untuk membandingkan populasi akan bergantung pada berbagai asumsi tentang standar hidup yang layak yang dinikmati beberapa orang dan yang mana beberapa tidak. Apapun standar yang akhirnya dipilih, jika seseorang mengakui bahwa kemiskinan yang pada dasarnya adalah konsep yang relatif, lalu dapatkah kemiskinan absolut sebuah kondisi yang dialami? Kata WDR oleh sekitar 750 juta orang. Kemiskinan absolut menjelaskan situasi di mana orang hampir tidak ada, di mana selanjutnya makan secara harafiah bisa menjadi masalah hidup atau mati sebagai kumulatif efek malnutrisi dan kelaparan melemahkan semua. Khususnya anak-anak yang melemahannya memberi mereka perbedaan yang tragis, memiliki tingkat kematian tertinggi untuk semua kelompok dimanapun di dunia. Jadi dalam keadaan ini, kemiskinan mengambil status absolut karena tidak ada yang melampaui atau di bawahnya kecuali kematian. Banyak orang di dunia ketiga berada atau dekat dengan orang ini. Posisinya sangat rentan, mengandalkan bantuan makanan yang rilis sendiri, keuntungan kecil dari pertanian liar. Tujuan dari review materi kali ini yaitu membahas mengenai yang pertama teori modernisasi, yang kedua teori dari kurang berkembang, yang ketiga populasi, urbanisasi dan pendidikan, yang keempat perkembangan politik, dan yang kelima bantuan dan development, siapa yang diuntungkan. Pada bab kedua membahas mengenai yang pertama teori modernisasi. Dua pernyataan umum dapat dibuat. Pertama, teori modernisasi jelas merupakan model yang terlalu disederhanakan, pembangunan yang kekurangan dua bahan esensial yang memadai, memasukkan sejarah dan perspektif struktural. Secara historis itu mengabaikan banyak bukti, beberapa di antaranya telah disajikan di atas yang menunjukkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi tidak dapat dikemas dalam pengertian sederhana tentang penggantian sistem nilai dan institusi tradisional yang oleh yang modern. Kedua, meski tesisnya lemah, modernisasi teori yang tepat untuk memusatkan perhatian kita pada peran, nilai, dan sikap dalam mempengaruhi perilaku orang, dan dengan sedemikian mereka menanggapi dan membentuk perubahan sosial. Mungkin itu masalahnya, bahwa peluang ekonomi ada bagi banyak pengusaha di modernisasi Eropa Barat yang dengan demikian bisa memberi penuh mengendalikan semangat inovatif dan kalkulatif mereka. Namun mungkin saja itu jika peluang seperti itu tidak ada di dunia ketiga, atau dalam hal ini beberapa negara bagian maju saat ini untuk alasan. Jadi nilai dan sikap yang tidak diambil oleh orang-orang di dunia ketiga harus mengekspresikan ambisi dari pencapaian drive. Sejak itu ini tidak realistis jika ada peluang ekonomi sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan multinasional yang besar, korporasi. Yang berikut teori dari kurang berkembang. Teori keterbelakangan berkonsentrasi pada pemiskinan kelas sosial subordinat melalui ekstraksi surplus frank atau nilai lebih. Ada perselisihan dana antara keduanya. Hubungan sosial produksi di dunia ketiga akan tidak mengarah pada alisasi industrinya. Tapi ada pertimbangan pernyataan bahwa kemiskinan harus dijelaskan sebagai produk struktur ekonomi dan sosial dan bukan nilai budaya. Yang berikut ini adalah sebuah kemajuan. Modernisasi teori khususnya dalam istilah dari konteks histori dan internasional di mana ini struktur adalah sebuah alasan. Itu menuntut bahwa seseorang membayar dengan harga dekat pelatihan pada hubungan sosial dan ekonomi tertentu terlibat dalam peralihan bukan dari tradisi ke modernitas, tapi non-kapitalis ke masyarakat kapitalis. Namun ada sejumlah pertanyaan yang tersisa. Pertama, nilai dan sikap budaya mungkin tidak mendapat prioritas dalam pembentukannya pola perubahan sosial, tapi bagaimana pengaruhnya terhadap proses penetrasi kapitalis. Ada beberapa pembahasan tentang interaksi antara struktur non-kapitalis dan kapitalis di karya Laclau misalnya, tapi ini terutama dalam artian karakter ekonomi daripada budaya mereka, misalnya sejauh mana interaksi ini mendorong produktivitas kapitalis. Yang berikut populasi, urbanisasi, dan pendidikan.
Kita telah melihat dalam bab ini, meskipun secara sangat singkat dan skematis, bagaimana pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pendidikan biasanya dikaitkan dengan industrialisasi dalam model-model eurosentris. Pembangunan terdistorsi, terutama karena dampak kolonialisme dan keterbelakangan saat ini. Yang berikut, kesulitan masyarakat dunia ketiga. Dalam hal ini, sebagian area merupakan masalah kebijakan, misalnya tekanan yang berlebihan, pendidikan tinggi tapi lebih merupakan cerminan dari budaya dan proses ekonomi masyarakat terbelakang. Kebijakan itu sendiri tidak mungkin membawa perubahan besar jika mereka khawatir keluarga berencana melanjutkan pertumbuhan kota atau mempromosikan pendidikan non-formal. Ini berguna untuk menghilangkan beberapa gejala keterbelakangan. Masalahnya terletak pada kelemahan relatif ekonomi dunia ketiga di dunia sistem daftar kapita. Satu kemungkinan sumber perubahan terletak pada ranah politik. Dapatkah politik dunia ketiga menantang status quo atau apakah lembaga politiknya sama-sama terbelakang? Hal inilah yang sekarang kita putar. Ini berguna untuk menghilangkan beberapa Yang berikut, perkembangan politik. Substansi politik tidak terbatas pada apa yang terjadi pemerintah. Itu melibatkan semua situasi di mana satu individu atau kelompok melatih kekuasaan atas orang lain. Untuk menjalankan kekuatan adalah memiliki pada pembuangan seseorang beberapa sumber di mana seseorang dapat mengontrol atau memaksa orang lain. Ini bisa diturunkan dari kontrol ekonomi sumber daya seperti milik pribadi. Dan karenanya kita harus mengharapkan analisis kekuasaan mengacu pada hubungan properti antara sosial kelas. Kekuasaan juga dapat diturunkan dari kekuatan organisasi dan monopoli kekuatan koersif, dan di sini kita harus mengharapkan kekuasaan untuk terikat erat dengan institusi yang kuat, dalam hal ini rasa, misalnya militer. Akhirnya tenaga bisa diturunkan dari status yang mungkin dinikmati kelompok kanan tradisional atau otoritas karismatik yang mereka pegang atas orang lain, atau begitu juga kita mengharapkan analisis kekuasaan berkaitan dengan kekuatan daya tarik politik dari para pemimpin nasional atau agama dan proses budaya yang menopang daya tarik mereka bagi massa. Yang berikut, bantuan dan development, siapa yang diuntungkan. Badan-badan internasional utama yang mendistribusikan bantuan ke negara-negara berkembang termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi untuk Kerjasama dengan Pembangunan Ekonomi, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Dana Pembangunan Masyarakat Ekonomi Eropa. Ada beberapa pengecualian. Untuk jenderal ini, praktek sejumlah negara masih menerima bantuan meskipun ada periode waktu konflik dengan kepentingan barat yang dominan. Misalnya, file pemerintah Inggris pada Agustus 1983 menyetujui 100 juta dolar pinjaman murah dari Bank Inggris ke Argentina, meski gagal menyatakan penghentian permusuhan resmi di Kepulauan Falkland perselisihan. Badan-badan internasional utama yang mendistribusikan bantuan ke negara-negara berkembang termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Dana Pembangunan Masyarakat Ekonomi Eropa. Baik, bab ketiga, yaitu simpulan. Berdasarkan hasil review pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan oleh karena itu adalah istilah yang relatif, suatu kondisi yang hanya bisa didefinisikan dengan membandingkan keadaan satu kelompok orang atau seluruh perekonomian dengan satu nama lain. Masalah mendefinisikan kemiskinan muncul sejak ukuran yang digunakan seseorang untuk membandingkan populasi akan bergantung pada berbagai asumsi tentang standar hidup yang layak, yang dinikmati beberapa orang dan yang mana beberapa tidak. Kemiskinan absolut kemudian cukup mudah untuk didefinisikan secara objektif, meskipun istilah yang mengerikan. Kemiskinan relatif jauh lebih sulit untuk menetapkan sebagai konsep objektif. Definisi kemiskinan bisa dan memang sangat bervariasi di antara mereka yang memiliki kepentingan profesional di dalamnya, seperti lembaga resmi dan akademisi. Pertama, teori modernisasi jelas merupakan model yang terlalu disederhanakan. Pembangunan yang kekurangan dua bahan esensial yang memadai masukan sejarah dan perspektif struktural. Secara historis, itu mengabaikan banyak bukti, beberapa di antaranya telah disajikan. Teori keterbelakangan berkonsentrasi pada pemiskinan kelas sosial subordinat melalui ekstraksi, surplus, dan nilai lebih. Ada perselisihan dana antara keduanya. Hubungan sosial produksi di dunia ketiga akan atau tidak mengarah pada alisasi industrinya. Demikian review saya kali ini. Sekian dan terima kasih.